Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farrada siyama rukna min arkanil Islam alal mu'minina al-kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmat yang tidak pernah putus Allah curahkan kepada kita sebagai hambanya. Salawat dan salam tak lupa marilah senantiasa kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, keluarga serta tabi'innya. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, hari ini adalah merupakan hari pertama daripada bulan suci Ramadan tahun 1442 Hijriah. Yang tentunya kita sebagai orang beriman pasti merasa senang, merasa bahagia, merasa bergembira ketika Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kita berjumpa kembali di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini. Oleh sebab itu makanya ada beberapa sikap yang harus kita miliki dalam memasuki dan menyambut bulan suci Ramadan ini. Yang pertama adalah rasa al-farhu. Al-farhu itu artinya merasa bergembira, merasa bahagia. Apa yang menjadi dasar atau mendasari kita sebagai umat beriman selalu merasa bahagia ketika bertemu dengan bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini. Karena nilai-nilai kebajikan yang terdapat dalam bulan suci Ramadan ini yang luar biasa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Laula ya'lamun nasu ma fi hadza syahri minal khairat, latamannau ayyakuna ramadanu sanata kullaha." Artinya, jika seandainya manusia mengetahui nilai-nilai kebajikan yang terdapat dalam bulan suci Ramadan, niscaya mereka minta kalau boleh seluruh bulan dalam satu tahun, kalau boleh dijadikan Ramadan semua. Kenapa? Karena begitu nilai kebaikan yang terdapat dalam bulan suci Ramadan itu. Yang salah satunya adalah ketika hari pertama, 10 hari pertama daripada bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala menebarkan berbagai macam rahmat kepada kita. 10 hari kedua akan bertebaran magfirah dan ampunan Allah kepada kita. Dan 10 hari yang terakhir daripada bulan suci Ramadan itu dikatakan itkum minan nar, artinya terbebas dari api neraka. Luar biasa kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Yang kedua, setiap orang memasuki bulan suci Ramadan itu sebagai orang beriman harus ada rasa at-tazkiyah. At-tazkiyah itu artinya berusaha membersihkan dirinya, membersihkan hatinya dari segala macam sifat-sifat yang tercela. Paling tidak dalam salah satu hadis Rasulullah menjelaskan bahwa ada 3 sifat tercela yang harus dijauhi. Yang pertama, sifat sombong. Sifat sombong ini yang membuat iblis tidak mau mentaati perintah Allah ketika Allah mengatakan silakan harus bersujud kepada Adam sebagai tanda hormat kepada Adam sebagai makhluk yang baru diciptakan oleh Allah. Para malaikat mereka bersujud, tapi iblis tidak. Ketika Allah bertanya kepada para iblis, kenapa? Apa yang menghalangi engkau sehingga engkau tidak mau bersujud ketika aku perintahkan untuk bersujud kepada Adam? Jawab iblis, ana khairum minhu, sesungguhnya aku lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia Adam engkau ciptakan dari tanah. Jadi menurut iblis, tanah itu lebih rendah daripada api. Maka dia tidak mau. Oleh sebab itu dalam hidup ini, kalau ada orang memiliki sifat sombong dan angkuh, berarti dia mengikuti jejak daripada iblis. Yang kedua, sifat yang harus dijauhi dalam hidup ini dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sifat serakah atau sifat bahasa kita di sini bilang golojo, ya. Artinya apa? Artinya ada sifat rakus. Serakah itulah membuat Nabi Adam dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga ketika memakan buah pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita dalam hidup ini,
Kalau seandainya manusia ada memiliki sifat serakah, dia pasti mengambil sesuatu yang bukan haknya. Dia mendapatkan sesuatu, dia tidak pernah berpikir itu berasal dari yang halal ataukah yang haram, dia tidak pernah berpikir itu. Nah, kemudian yang ketiga, sifat dengki dan iri hati. Hendaklah kita menjauhkan diri dari segala macam sifat dengki dan iri hati. Perlu kita ketahui, sifat dengki dan iri hati membuat dua orang putra Nabi Adam saling baku bunuh antara satu dan yang lain. Qabil membunuh Habil disebabkan karena rasa dengki, rasa iri hati, ada rasa kecemburuan sosial. Dalam hidup ini pun demikian. Manusia itu kalau bercemburu kepada seseorang, dengki kepada seseorang, dia akan cari jalan bagaimana supaya berusaha untuk menjatuhkan yang bersangkutan. Nah, kalau kita menjauhi sifat-sifat seperti itu, insya Allah dalam diri kita akan bersih dan kita akan dengan mudah mengakses berbagai macam kebenaran yang akan kita peroleh dalam selama bulan suci Ramadan nanti. Saudara-saudara, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Nah, oleh sebab itu, sifat at-tazkiyah ini miliki dalam diri kita. Yang ketiga adalah sifat al-ilmu. Artinya apa? Al-ilmu itu artinya kita berusaha dalam memasuki bulan suci Ramadan, kita sudah berusaha sedemikian rupa agar mengetahui berbagai macam hakikat kebajikan daripada bulan Ramadan itu. Ibadah puasa terutama. Nah, sehingga dengan demikian akan membuat kita, mendorong kita, memotivasi kita untuk selalu berbuat yang baik dalam hidup dan kehidupan ini. Melaksanakan nilai-nilai puasa Ramadan dengan baik, menjaga hal-hal yang membatalkan ibadah puasa itu, sehingga puasa kita insya Allah akan melahirkan kita menjadi orang yang bertakwa. Yang sebagaimana kata Allah, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan kemudian yang terakhir adalah al-maghfirah. Al-maghfirah artinya selalu kita memohon ampun kepada Allah. Mulai dari hari pertama ini kita selalu minta ampun kepada Allah dari segala macam dosa dan salah kita. Di samping itu pula, kita mau memberi maaf, kita juga mau menerima maaf. Kita memaafkan orang yang pernah berbuat salah kepada kita, begitu juga kita mau menerima permintaan maaf dari seseorang yang pernah berbuat kesalahan terhadap kita. Kalau seandainya ini bisa kita miliki dalam menjelang dan memasuki bulan suci Ramadan ini, insya Allah dengan demikian ibadah puasa akan mampu membentukkan diri kita menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di hari ini. Semoga kita selalu diberikan kekuatan oleh Allah, kemampuan lahir dan batin, sehingga kita mampu menjalani ibadah puasa Ramadan selama 1 bulan penuh, insya Allah, sehingga melahirkan kita menjadi manusia-manusia yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.